Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 7 Dimension yang dimuliakan Allah. Apa kabarnya? Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saat ini sedang merebak wabah virus corona yang memaksakan kita semuanya untuk terus berada di rumah, tapi itu tidak menghambat kita untuk terus belajar ya. Di sekolah diliburkan, tetapi juga pembelajaran tidak ada kata libur. Walaupun jarak memisahkan, tapi kita bisa terus belajar dengan metode apapun. Baik, langsung saja insya Allah Bapak di sini akan menyampaikan materi qawaid ya, seperti biasa ya, ketika di pondok juga Bapak mengajar qawaid. Nah, sekarang pun sama, secara online juga akan menyampaikan materi terkait qawaid ya, berkaitan dengan materi qawaid. Seperti itu, hanya aja berbeda metodenya, berbeda tempat. Kalau sekarang beda jaraknya. Baik, langsung saja insya Allah di pagi hari yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan materi tentang mubtada dan khobar ya. Mubtada dan khobar dalam jumlah ismiyah, atau dalam bahasa Arab al-mubtada wal khobar fil jumlah al-ismiyah ya. Sebenarnya al-mubtada wal khobar sendiri ini sudah disampaikan, sudah diujikan ya di UTS sebelumnya. Hanya saja ini sebagai penguat juga, karena juga ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan setelah ini ya. Kaitannya dengan mubtada khobar, maka untuk menunjang pemahaman di materi berikut, materi yang akan disampaikan di setelah UTS tersebut, maka kita harus mengulang lagi, menguatkan kembali materi tentang al-mubtada wal khobar. Baik ya, anak-anak semuanya ngerti kan tentang mubtada khobar? Kalaupun ternyata lupa, insya Allah Bapak akan ingatkan kembali, ulangi kembali. Nah, baik, bermula dari apa sih maknanya dari al-mubtada wal khobar? Tadi sebelumnya judulnya yaitu al-mubtada wal khobar fil jumlah al-ismiyah. Fil jumlah al-ismiyah. Sebelum ke al-mubtada wal khobar atau mubtada dengan khobar, Bapak ingin mengulas kembali tentang jumlah. Masih ingat ya? Di semester pertama kita pernah membicarakan tentang jumlah, kalimah, lalu huruf ya. Ada huruf itu artinya huruf. Adapun kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata. Adapun jumlah di dalam istilah bahasa Arab itu artinya kalimat. Maka jumlah ismiyah ya, isim, masih ingat isim ya? Isim itu artinya kata benda ya. Kalau makna sederhananya kata benda, walaupun belum tentu semua kata benda itu atau semua isim itu adalah kata benda. Maksudnya tidak mesti semua isim itu adalah kata benda. Nah, maka jumlah ismiyah ini artinya bisa dimaknai dengan kalimat, jumlahnya kalimat. Isimnya isim, berarti kalimat yang tersusun, susunan kalimatnya terdiri dari isim atau beberapa katanya yang merangkai jumlah tersebut, yang merangkai kalimat tersebut adalah isim ya. Adapun jumlah ismiyah tersebut bagian-bagiannya terbagi menjadi dua. Nah, ini yang akan dibahas, yaitu pertama al-mubtada ya. Ingat-ingat al-mubtada, dan yang kedua al-khobar atau khobar ya. Ulangi, mubtada dengan khobar atau al-mubtada atau al-khobar, sama aja, mau pakai alif lam atau tidak sama aja. Mubtada atau khobar. Baik, sedikit menjelaskan apa sih mubtada itu dan apa sih khobar itu ya. Sebelum ke beberapa contoh ya, ini kita awali dengan menyampaikan, Bapak awali dengan menyampaikan maknanya terlebih dahulu, biar sedikit connect lah nanti untuk
apa namanya, nyambung ke contohnya. Baik, mubtada ini apa maksudnya? Mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Ini kan kaitannya tadi dengan jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah itu rangkaiannya tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada ini adalah isim marfu ya, lebih jelasnya nanti kalimat marfunya sendiri tidak Bapak sempilkan, tidak Bapak tuliskan di sini sengaja karena itu kaitannya nanti di pelajaran berikutnya. Sementara Bapak selipkan di sini isim aja. Isim yang berada di awal kalimat yang mengawali jumlah ismiyah ya kalau mubtada. Adapun khobar artinya bisa isim atau kalimat ya, yang melengkapi mubtada tersebut yang ini ya menjadi kalimat sempurna. Itu ya. Bisa dimengerti ya? Oke. Baik, mungkin kalau hanya sekedar definisi belum begitu difahami. Bapak akan perkuat dengan contoh ya. Berikut beberapa contoh kalimatnya. Nah, Bapak akan berikan 6 contoh saja dulu. Nanti selebihnya bisa antum cari sendiri ya. Baik. Contoh kalimat pertama nih atau jumlah ismiyah pertama ya. Al-baitu kabirun. Bisa sambil ikut ya. Al-baitu kabirun. Baik ya. Yang kedua, asy-syajaratu kabiratun. Asy-syajaratu kabiratun. Kalimat ketiga, contoh kalimat ketiga, al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Kalimat yang keempat, contoh kalimat yang keempat, az-zahratu jamilatun. Bapak ulangi, az-zahratu jamilatun. Contoh yang kelima, Ahmad nasyitun. Ahmadu nasyitun. Selanjutnya contoh yang keenam, Fatimatu nasyitatun. Fatimatu nasyitatun. Baik, sebelum penjelasan ke kalimat-kalimat tersebut, nah ini ada sedikit Bapak sampaikan artinya. Al-baitu. Al-baitu itu artinya rumah ya. Kenapa ada alnya? Nah, kemarin kan sudah pernah belajar tentang makrifah dan nakir. Nah, ini asal katanya baitun. Hanya saja dikasih alif lam jadi al-baitu ya. Tidak Bapak jelaskan panjang lebar kan sudah dijelaskan ya. Al-baitu artinya rumah itu. Al-baitu. Al-baitu kalau pakai alif lam berarti rumahnya sudah tertentu ya. Al-baitu kabirun, besar. Yang kedua, asy-syajaratu kabiratun, pohon besar. Pohon itu besar. Pohon itu besar. Nah, yang ketiga, al-bustanu jamilun, taman itu indah atau bagus. Yang keempat, az-zahratu jamilatun, bunga itu bagus ataupun indah ya. Selanjutnya Ahmadu nasyitun, Ahmad rajin ya. Nasyitun rajin. Terakhir Fatimatu nasyitatun, Fatimatu nasyitatun, Fatimah nasyitah rajin. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang sekarang berkaitan dengan kalimat-kalimatnya ya. Perhatikan, tadi Bapak sampaikan bahwasanya contoh-contoh berikut adalah contoh dari mubtada dan khobar ya. Perhatikan mubtada dan khobar. Sekarang lihat contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ya. Al-baitu kabirun. Kalimat pertama terdiri dari dua kata, al-baitu dan kabirun. Berbicara tentang mubtada dan khobar, berkaitan al-mubtada wal khobar, perhatikan ya. Kita lihat di kalimat yang pertama, al-baitu kabirun, itu ada dua kata, al-baitu kabirun. Al-baitu bisa dikatakan mubtada karena dia isim yang mengawali atau yang disimpan di awal kata, di awal kalimat maksudnya ya. Yang kedua, kabirun. Kabirun ini dikatakan khobar. Khobarnya itu adalah
pelengkap dari kalimat mubtada tersebut. Sehingga kalau kita sebutkan al-baitu saja, mubtadanya saja, itu belum menjadi kalimat. Tapi kalau kita tambahkan kabirun, maka itu menjadi kalimat yang sempurna. Al-baitu kabirun, ya, rumah itu besar. Al-baitu menjadi mubtada, kabirun jadi khobar. Atau maksudnya al-baitu termasuk mubtada dan kabirun juga termasuk ke dalam khobar. Ya, bisa difahami. Oke, begitupun yang kedua, asy-syajaratu. Nah, ingat, isim di awal kalimat. Ini termasuk mubtada. Kabiratunnya jadi termasuk apa? Khobar. Begitupun kalimat yang ketiga, al-bustanu, sama juga ya. Mubtada, jamilun, khobar. Dan seterusnya. Zahratu mubtada, jamilatun, khobar. Ahmadu mubtada, nasyitun, khobar. Fatimatu mubtada, nasyitatun, khobar. Ya, gitu ya. Baik, dilanjutkan. Nah, sehingga kalau disimpulkan, kita lihat. Nah, Bapak warnain nih. Yang berwarna merah itu semuanya termasuk mubtada. Sedangkan yang di awal, yang kedua, yang di awal kalimat, misalnya ini semua yang di awal kalimat di sini itu termasuk mubtada ya. Karena tadi mananya kan ini isim yang berada di awal kalimat ya. Nah, adapun yang biru ini khobar. Khobar itu yang melengkapi mubtada tersebut sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya.